Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita ngebahas tentang sebuah topik yang menurut gue layak untuk gue sharing ke kalian teman-teman ya. Yaitu kalau kalian pakai iPhone nggak perlu repot-repot mikir banyak hal teman-teman ya. Jadi jangan ribet sendiri teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kita bahas dari sisi baterai. Ini hal yang sangat banyak gue temui teman-teman, baik di YouTube, baik di Instagram maupun di Facebook. Banyak banget yang parno kalau misalkan baterai health mereka tuh turun. Padahal faktanya adalah kalau baterai health itu turun itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Karena baterai itu kan selalu kita pakai setiap hari. Jadi otomatis wajar kalau dia turun. Nah kalau kalian nggak mau baterai health kalian itu turun ya kalian nggak perlu pakai iPhone kalian teman-teman. Dibiarin aja atau dimatiin aja teman-temannya biar baterai health-nya itu tetap di angka 100% guys ya. Nah itu hal yang pertama teman-temannya, bagi gua secara pribadi baterai health menurun itu adalah hal yang wajar. Terus selanjutnya adalah kalau misalkan baterai health kalian tuh dalam waktu seminggu turun 5-6%, kalian cermati iPhone kalian itu beli second atau beli baru teman-teman. Kalau kalian beli second kemungkinan baterai health kalian itu udah dimanipulasi, bahasa kasarnya disuntik teman-teman. Jadi kapasitas aslinya itu udah nggak sesuai dengan yang tertera di sini teman-teman. Kalau di sini kan 100%, kalau untuk iPhone dengan baterai health yang udah dimanipulasi mungkin dia nggak 100% lagi, mungkin dia udah sekitar 82%. Jadi tiba-tiba dia turun mendadak itu adalah hal yang wajar karena namanya juga baterai dimanipulasi. Tapi kalau kalian beli iPhone yang resmi baru, gua rasa untuk baterai health-nya itu menurun secara drastis itu kurang sedikit masuk akal sih teman-temannya. Kalau misalkan dalam waktu seminggu pakai tiba-tiba baterai health-nya berkurang di angka 5% teman-temannya, itu nggak masuk akal sih menurut gua secara pribadi. Nah yang patut digarisbawahi adalah selama penurunan baterai health kalian itu tidak menimbulkan masalah, contohnya seperti bikin iPhone kalian mati sendiri atau bikin iPhone kalian restart kemudian persentasenya naik turun. Sebelumnya 30 kemudian tiba-tiba naik 40 padahal nggak diapa-apain. Nah mungkin itu tanda-tandanya kalian sudah harus ganti baterai kalian teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanya ke gua, bang baterai gua menurun bang selama 3 bulan turunnya 2%, normal nggak bang? Ya normal lah bro. Selama baterai kalian itu tidak bermasalah atau bikin masalah di iPhone kalian ya it's okay guys. Jangan terlalu panik tentang baterai karena ya buat apa sih dipusingin, namanya juga baterai pasti bakal menurun. Kalau kalian ngerasa baterainya udah jelek tinggal ganti aja teman-teman ya, nggak perlu stres guys. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke topik software update teman-teman ya. Jadi banyak banget yang bilang kalau update iOS itu bikin sinyal hilang, Face ID off, turn off, kamera blank, nggak bisa nelpon dan lain-lain teman-teman ya. Nah iPhone 13 ini gue beli resmi Indonesia, iPhone 7 ini X Inter, iPhone 11 Pro ini juga X Inter. Sebelumnya ada iPhone 11 gue juga X Inter teman-teman. Nah dari pengalaman gue secara pribadi, karena gue tipikal orang yang update iOS selalu rutin ya, karena gue bakal kasih review ke kalian, gue belum pernah nemuin yang namanya update iOS bikin sinyal hilang, bikin Face ID off, turn off, Touch ID off, kamera nggak fungsi. Gue belum pernah merasakan hal tersebut dari yang gue alami. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue teman-teman ya. Nah bagi gue secara pribadi update iOS itu malah membuat iPhone kita tuh semakin lebih baik ya untuk kedepannya, dan juga untuk security update-nya semakin terjamin teman-teman. Terus ada anggapan yang bilang kalau update iOS itu sengaja ya dibikin untuk bikin iPhone lawas atau jadul agar cepat rusak dan agar pengguna itu beralih ke iPhone yang terbaru. Nah untuk hal ini sendiri itu sebenarnya gue nggak terlalu setuju teman-teman. Gue nggak setuju banget karena pada dasarnya ya tidak ada bukti yang benar-benar nyata 100% ya kalau update iOS itu bikin iPhone kita tuh jadi semakin jelek. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gue teman-teman ya. Mau iPhone 13, iPhone 7 dan juga X Inter 11 Pro ini itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue cuma menjabarkan fakta ke kalian teman-temannya. Jadi buat kalian yang parno untuk update iOS takut terjadi sesuatu hal, ya saran dan solusi dari gue adalah kalian nggak perlu update temennya. Jadi daripada kalian pusing sendiri, kalian takut update iOS, nanya sini nanya sana, lihat review, udah nggak perlu diupdate sampai kalian ngerasa akhirnya kalian berani untuk update dengan segala risikonya teman-teman ya. Jadi itu tentang software update. Kalau kalian nggak mau update ya nggak usah, jangan dipaksa teman-teman ya, daripada stres sendiri guys. Oke guys, jadi hal selanjutnya adalah dari sisi pengecasan. Jadi banyak anggapan yang bilang kalau fast charging menimbulkan suhu panas itu bikin baterai health cepat menurun.
Dari pengalaman gue sih, menurut gue itu enggak teman-temannya. Gue pakai Baseus ini fast charging dan juga charger original iPad fast charging juga. Di iPhone 11 Pro, di iPhone 13 itu nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Nah, yang namanya panas itu adalah hal yang wajar guys ya, karena memang dia arus yang ditimbulkan lumayan kan, namanya juga fast charging, jadi arusnya lumayan besar nih pas lagi ngisi, terutama kalau untuk baterainya lagi kritis, agak rendah persentasenya teman-temannya. Jadi kalau panasnya itu normal ya, karena udah dirancang sedemikian rupa dari sananya. Nah, mungkin yang bikin baterai health menurun itu adalah pas kalian tes sambil dimainin. Jadi suhu panasnya itu double teman-teman. Jadi suhu panas dari chargernya, dari arus yang ditimbulkan, kemudian pas kalian mainin juga mesinnya bekerja teman-teman. Jadi panasnya double nih, mesinnya panas, baterainya juga menghasilkan arus listrik yang besar. Jadi takutnya bikin komponen-komponen yang di dalamnya itu semakin tidak awet teman-teman. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau untuk pengecasan fast charging itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya bagi gua secara pribadi, karena ini dari fakta yang terjadi dari pengalaman gua. Tapi mungkin ya yang gua rasakan adalah kalau gua ngecas sambil main game itu, gua udah pernah ngerasain baterai gua tuh cepet banget turunnya temen-temen. Jadi ini harus digaris bawahi guys ya, biar kalian nggak salah kaprah teman-teman ya. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah pakai iPhone itu nggak perlu repot, nggak perlu stres, nggak perlu ribet teman-teman ya. Kalian takut update iOS bikin sinyal hilang, bikin turun hilang, bikin Face ID off, ya udah nggak usah update, nggak ada paksaan tuh untuk kalian update teman-teman ya. Kalian takut fast charging bikin baterai kalian tuh menurun drastis, ya udah kalian nggak perlu pakai fast charging, pakai charge biasa aja, ya normal-normal aja arusnya teman-teman ya. Terus kalian takut misalkan baterai kalian tuh menurun drastis ya teman-teman, ya udah kalian nggak perlu pakai iPhone kalian, dijadiin pajangan aja, jadi baterai health-nya tuh nggak menurun teman-teman ya. Nah, yang ingin gue tekankan adalah nggak perlu ribet ya pakai iPhone itu, santai-santai aja. Kalau misalkan nggak ada masalah, nggak perlu dipikirkan solusi apa-apa. Kalau misalkan tidak ada permasalahan, ya udah ngapain kalian pusing. Kalau ada masalah kita cari solusinya teman-teman ya. Kalau misalkan iPhone kalian beli resmi, ada masalah, ada kerusakan, klaim aja garansinya. Nah, kalau misalkan iPhone kalian sekarang tiba-tiba Face ID kalian off, oh ini gue beli iPhone second X Inter, ya udah next time-nya beli iPhone baru resmi. Jadi selama tidak ada permasalahan ya santai-santai aja teman-teman ya. Baterai health takut turun, ya udah nggak usah dipakai, jadiin pajangan aja. Nah, jadi video ini untuk menjawab keraguan atau keresahan bagi sebagian besar pengguna iPhone yang masih bertanya baterai health berkurang drastis gini, terus kemudian fast charging bikin gini, kemudian update iOS bikin gini. Nah, ini semoga jawabannya ini memberikan kalian sedikit pencerahan teman-teman ya. Jadi kalau untuk pakai iPhone itu santai-santai aja. Karena gue pun pakai iPhone ya slow-slow aja, santai teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-teman. Semoga kalian mendapatkan sedikit manfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.